siang para Prativian dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Stefanus Rizal dalam acara PILS Prativi Interaktif Live Streaming. Setelah 1 minggu kita libur dan hari ini kita bertemu kembali dalam acara Freddy's Journal bersama Belajar Sehat bersama Dr. Freddy, dan di studio sudah ada Dr. Freddy. Selamat siang Dr. Freddy. Halo, selamat siang Ko Rizal, selamat siang Prativian semua. Sehat ya? Sehat, sehat puji Tuhan. Tampaknya semangat sekali sampai potong rambutnya luar biasa itu. Hampir digundulin ya. Sampai gundulin ya. Dan saya menyapa Dr. Sally, Bu Endang, dan Opi sekaligus yang ada di sini. Selamat siang semuanya. Ya, dan kita pada siang hari ini akan membahas, ini temanya nih ngeri-ngeri sedap juga nih. Akupuntur untuk disfungsi ereksi. Waduh, atau impotensi. Wah, ini menarik ini. Ya, jadi hari ini kita akan bicara tentang impotensi. Wah, susah banget nyebutnya ya. Jadi langsung aja nih, Fred, apa sih disfungsi ereksi itu sebenarnya atau impotensi ini? Ya, baik Ko Rizal dan Prativian semua. Sebelum saya menjawab itu, saya ingin mengucapkan selamat merayakan kenaikan Isa Al-Masih dan selamat merayakan Idul Fitri ya buat teman-teman Prativian yang merayakannya. Nah, lanjut ke pertanyaan dari Ko Rizal tadi, apa sih sebenarnya disfungsi ereksi atau impotensi itu? Sebenarnya sama, jadi disfungsi ereksi, impotensi, atau ada yang menyebut lemah syahwat. Itu juga sama, pengertiannya sama. Apa itu adalah ketidakmampuan seorang pria itu untuk mendapatkan ataupun mempertahankan ereksi. Gitu ya. Jadi bukan cuma tidak bisa ereksi, tapi tidak bisa mempertahankan juga nih. Jadi ada yang bisa tapi tidak bisa mempertahankan, itu juga termasuk yang namanya disfungsi ereksi maupun impotensi. Begitu kok Rizal pengertiannya. Jadi selain tidak bisa ereksi, tapi juga tidak bisa mempertahankan itu disebut impotensi ya. Betul. Jadi ada Betul. dua, tidak bisa mendapatkan maupun tidak bisa mempertahankan ataupun gabungan dari keduanya. Ibaratnya kalau tiang bendera nggak bisa berdiri tegak gitu ya, layu aja Ya, gitu ya. ah. Ereksi mungkin Itu teman-teman Prativian tahu ya yang disebutkan ereksi ya. Jadi laki-laki itu kan punya penis ya, alat kelamin laki-laki itu bahasa kedokterannya itu adalah penis gitu. Nah, penis itu yang disebut ereksi adalah penis yang berdiri, tegang, mengeras. Nah, itu namanya ereksi. Begitu. hmm, ya. Nah, kalau kita bicara tentang ereksi atau disfungsi ereksi gitu, apakah ada tingkatan-tingkatan ada? Sebenarnya ada, mungkin boleh tolong ditampilkan di slide. Saya juga Mm-mm. sudah mencantumkan di presentasi saya. Oke. Nah ini, jadi disfungsi ereksi ini kondisi ketika penis ya, tadi alat kelamin pria, alat kelamin laki-laki itu namanya penis, tidak Mm-mm. mampu ereksi atau mempertahankan ereksi. Jadi tidak mampu berdiri, tegang, mengeras, dan tidak mampu mempertahankannya gitu. Jadi ada dua, tidak Hmm. mampu maupun mempertahankan. Nah, untuk derajat-derajatnya sesuai tadi pertanyaan dari Korizal, itu dibagi menjadi 4 derajat, 4 grade gitu ya. Mm-mm. Ini untuk mengukur tingkat keparahan sekaligus juga untuk kemajuan daripada pengobatan atau terapi. Gitu Hmm. ya. Jadi kalau derajatnya 1, itu berangsur lebih besar tapi tidak keras sama sekali. Jadi hanya membesar aja. Hmm. Hanya membesar tapi dia nggak bisa mengeras dan juga tidak bisa berdiri otomatis ya, tidak bisa berdiri. Nah, itu derajat yang pertama. Ini adalah derajat yang paling jelek nih, yang paling jelek, Hmm. parah lah ya. Oke. Kalau derajat kedua, itu dia keras. Namun tidak cukup keras untuk melakukan penetrasi gitu. Penetrasi itu apa? Penetrasi itu artinya memasukkan penis ke dalam vagina, memasukkan alat kelamin Hmm. laki-laki, alat kelamin pria ke dalam alat kelamin perempuan atau alat kelamin wanita gitu ya. Itu namanya penetrasi. Jadi keras namun tidak cukup keras untuk melakukan penetrasi. Gitu, Hmm. itu derajat kedua. Nah, kalau derajat ketiga, dia itu cukup keras untuk melakukan penetrasi, jadi bisa memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat, Hmm. tapi tidak sepenuhnya keras gitu. Ya, nah yang Hmm. bagus itu adalah derajat keempat. Ini adalah yang paling bagus. Yang kita tuju itu ini derajat keempat. Hmm. Sepenuhnya keras dan sepenuhnya tegang.
Begitu Iya, kalau iya, tadi iya, iya. Korizal pakai perumpamaan tiang bendera ya seperti itu, tiang bendera keras gitu ya. Nah, itu seperti Hmm. Jadi ini derajat ini kebalikan dari yang kemarin-kemarin ya. Kalau yang kemarin-kemarin tuh kalau yang kita bahas tuh kalau keempat tuh semakin buruk gitu ya. Oh Kalau ya, kalau yang ini justru yang satu dua tiga, sorry, yang keempat yang lebih baik ya. betul. Kalau yang kemarin kan kita ngebahas Hmm, tentang nyeri lutut sama iya, kejepit ya, Korizal dan betul. Prativian ya. Nah, jadi Mm-mm. kalau itu memang kalau yang semakin tinggi, semakin ke arah 4 itu semakin jelek, semakin parah. Tapi kalau untuk disfungsi ereksi atau impotensi ini, derajat satu itu yang paling parah, derajat keempat itu yang paling paling mendingan lah, yang dituju. Hmm. Ya, nah sekarang apakah banyak pria yang mengalami disfungsi ereksi ini? Nah, boleh digeser ke slide selanjutnya. Nah, ini Korizal dan Prativian. Jadi Hmm. sebenarnya banyak. Jadi kalau saya nggak ngomong cukup lagi nih, tapi memang banyak nih Korizal dan Prativian. Terutama seiring bertambahnya usia nih. Nah, di sini datanya bisa dilihat ya, itu di Asian Journal of Andrology gitu ya. Jadi ini Mm-mm. khusus untuk orang-orang Asia, ya, udah spesifik untuk orang-orang Asia. Nah, mulai dari usia 20 tahun itu juga sudah ada nih Korizal dan Wow, Prativian. luar biasa ya. Usia 20 tahun itu ternyata sudah ada 15,1% gitu. Jadi Mm-mm. anggaplah ada 15 orang, satu orang diantaranya itu dia menderita disfungsi ereksi Mm-mm. gitu ya. Ada menderita disfungsi ereksi. Nah, 15,1%. Lalu bertambah dia meningkat. Jadi bertambahnya usia persentasenya juga meningkat. Usia 30 sampai 39, dia persentasenya meningkat menjadi 29,6. Jadi 6. hampir 30% itu. Hampir 30%. Seperempat lebih. Jadi kalau misalnya ada 4 orang laki-laki kumpul-kumpul misalnya lagi nongkrong 4 orang itu satu diantaranya itu dia menderita disfungsi ereksi atau impotensi gitu. Bertambah lagi pada saat dia usianya udah 40 sampai 49 tahun, dia sudah 40% lebih. Bertambah Hmm. lagi di usia 50 sampai 59 tahun, dia sudah 54 lebih. Jadi kalau dari antara 2 orang laki-laki ketemu usia 50 sampai 59, salah satunya aja udah positif disfungsi ereksi, Mm-mm. impotensi. Nah, usia 60 sampai 69 tahun itu sudah 70% disfungsi ereksi atau impotensi Korizal dan Prativian. Jadi kalau ditanya persentasenya banyak nggak sih? Khususnya buat kita-kita orang-orang Asia gitu ya, Mm-mm. banyak. Jadi bukan cukup lagi, bukan cukup banyak, tapi memang banyak gitu kejadiannya. Hmm. Makanya ini yang apa menjadi concern, yang menjadi perhatian bahwa memang disfungsi ereksi ini tidak tidak mengancam nyawa, tidak membahayakan kehidupan, tidak membuat seseorang meninggal gitu ya. Orang meninggal karena disfungsi ereksi kan kita nggak pernah dengar ya kayak begitu. Nah tapi angka kasusnya banyak dan ini terutama sangat terpengaruh dengan kebahagiaan perkawinan, kebahagiaan suami istri. Gitu kok Rizal. Ini ya kehidupan rumah tangga ya. Betul. Nah, kalau dilihat dari usia nih ya, dari 20 dan terakhir 69, taruhlah kita tahu sebut 70. Nah, saya mau bertanya nih, yang disebut gini, kalau dilihat dari usianya, apakah masih dalam kategori normal? Kalau misalnya 60 sampai 69 tuh apa namanya? Tidak dapat ereksi karena kan ibaratnya sudah tua. Hmm. Itu apakah itu termasuk di dalam dikategorikan tidak apa impotensi juga ya karena usia kalau tadi disebutkan usia makin bertambah segala organ tubuh juga semakin berkurang ini fungsinya dan lemah. Nah, kalau dalam kasus ereksi apakah sekitar 60 sampai 60 ke atas lah masih disebut normal atau tidak kalau tidak dapat ereksi? Sebenarnya nggak bisa disebut normal Korizal dan Prativian. Karena apa? Karena laki-laki itu tidak ada, kita ini sampai saat ini tuh belum mengenal yang namanya andropos Korizal dan Prativian. Kalau Oh. perempuan kita sudah lama mengenal, sudah lama juga sudah diakui gitu ya yang namanya Mm-mm. menopause. Menopause itu artinya menstruasinya pelan-pelan akan semakin panjang, semakin sedikit dan lama-lama menstruasi itu akan hilang. Itu yang namanya Hmm. menopause. Itu buat wanita-wanita yang sudah bertambah usia ya. Nah, tapi Ya. kalau laki-laki itu sampai saat ini belum dikenal yang namanya andropause itu nggak ada gitu. Jadi ada yang bilang andropause andropause sampai Hmm. saat ini belum ada itu andropause itu belum diakui secara ilmiah di dunia kedokteran andropause itu nggak ada. Nah, makanya Ya. oleh karena itu sebenarnya pada saat laki-laki itu sudah bertambah usia 60 ke atas katakanlah tadi itu ya Ya. sebenarnya
seharusnya masih bisa ereksi Korizal dan Prativian. Masih bisa ereksi. Nah, mungkin Korizal atau Prativian juga pernah membaca di berita atau mendengar gitu ya, ada kakek-kakek bisa kawin sama perempuan yang umurnya jauh lebih muda dan terus perempuannya hamil gitu. Nah, itu berarti si kakek-kakek itu masih bisa ereksi gitu. Jadi sebenarnya laki-laki yang sudah usia lanjut itu sebenarnya masih bisa melakukan ereksi gitu. Jadi bukan berarti makin tua nggak bisa ereksi, oh itu normal, enggak seperti itu kok Rizal. Jadi memang tidak ada batasan karena selama ini belum dikenal sebagai andropos, tidak ada ya untuk laki-laki ya. Tidak Jadi ada. dianggap seharusnya umur berapapun selama dia hidup masih dapat ereksi. Betul sekali, Gitu. betul. Oke. Berarti kalau bicara tadi kakek-kakek itu berarti dia masih kalau apa namanya partnernya bisa hamil, berarti dia masih masuk dalam derajat yang pertama dong ya. Masih masuk derajat yang kedua setidaknya kok Rizal. Oh, kedua pun masih dapat ya. Ya, yang kedua kan tadi kan kalau derajat 1 kan dia sama sekali nggak keras ya. Sorry, kok derajat maksud saya dia masih di level derajat 4. Ya, derajat 4 bisa, derajat 3 bisa, derajat 2 masih bisa karena derajat 2 pun masih bisa. Oke. Kalau derajat 1 dia sama sekali nggak bisa keras, hanya membesar aja. Jadi otomatis tidak bisa penetrasi. Ya. Gitu. Oke. Jadi derajat keempat yang paling bagus nih, derajat 1 yang paling jelek nih. Gitu. Nah, kalau mungkin perlu ini kita Prativian juga perlu tahu sebenarnya ereksi itu bagaimana sih cara prosesnya sehingga bisa disebut kegagalan disfungsi ereksi. Nah, boleh juga sambil di slide ke berikutnya. Nah ini jadi sebenarnya disfungsi ereksi atau yang namanya ereksi itu suatu mekanisme yang kompleks nih, yang sebenarnya rumit nih, Korizal dan Prativian. Jadi kalau kita lihat, oh penisnya berdiri tegang gitu kan, kelihatannya sederhana, kelihatannya simple, tapi mekanisme yang di belakangnya itu nggak sederhana, gitu ya. Mekanismenya tuh agak rumit. Jadi secara keseluruhan, biar gampangnya, itu terdiri dari 3 bagian besar dari mekanisme seseorang pria itu bisa ereksi. Yang pertama itu adalah faktor hormonal, yang kedua adalah faktor dari saraf ya, neural. Ya, yang ketiga adalah faktor dari pembuluh darah atau vaskular, gitu ya. Jadi ada hormon, saraf, pembuluh darah. Ya, 3 ini harus baik dulu nih, baru seseorang itu bisa, seorang pria itu bisa ereksi, gitu. Yang pertama faktor hormonal. Di sini faktor hormonal maksudnya adalah kita bicara tentang libido, Korizal dan Prativian. Jadi hormon laki-laki kita kenal dengan namanya hormon testosteron. Ya, mungkin Korizal Prativian juga pernah dengar hormon testosteron, hormon androgen gitu ya. Nah, itu yang membuat seorang laki-laki itu mempunyai gairah seksual. Ya, mempunyai gairah seksual, mempunyai libido, mempunyai mood gitu ya untuk tertarik sama perempuan, untuk bisa ereksi gitu. Nah, itu faktor hormonal androgen dan testosteron ini berperan di situ gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah faktor neural atau faktor saraf gitu. Dan di sini dapat kita lihat di gambar yang sebelah kiri itu yang warnanya biru ya. Itu ada yang tulisannya spinal cord tuh. Oh iya. Ya, spinal cord. Spinal cord itu apa? Spinal cord itu adalah saraf di tulang belakang kita. Saraf tulang belakang, oke. Jadi seperti bahasan kita yang di pertemuan yang lalu, tulang belakang kita itu kan bentuknya bukan tulang padat gitu, bukan, tapi tulang tengahnya itu ada apa ya, terowongan gitu. Tengahnya itu ada terowongan dan diisi oleh serabut-serabut saraf terowongan itu. Nah, itu yang namanya spinal cord, serabut saraf di dalam terowongan si tulang belakang. Gitu. Nah, itu dapat kita lihat di atasnya itu ada tulisan erection center dan ejaculatory center. Ya, erection center itu diatur oleh serabut saraf di bagian S2 dan S4. Mungkin kalau Prativian bisa melihat lagi video sebelumnya di Freddy's Journal yang sebelumnya yang tentang nyeri punggung bawah, itu kita lihat bahwa punggung itu dibagi menjadi beberapa segmen gitu ya. Ada cervical di leher, ada thoracal di dada, ada lumbal di daerah pinggang, dan di sakral itu di dekat tulang ekor. Nah, itu kalau erection center itu sarafnya yang ada di dekat tulang ekor, yaitu di sakral 2 dan sakral 4 ya. Jadi mengatakan sakrum sama lah, sakral, sakrum 2, sakrum 4 itu sama. Oh, itu S itu sakrum ya atau sakral ya, itu ya.
sakrum atau sakral 2 sampai sakrum atau sakral 4 gitu. Ya, Itu ya. lokasi saraf yang mengatur seseorang pria itu bisa melakukan ereksi gitu. Hmm. Nah, nanti hubungannya kemana? Nanti hubungannya misalnya ada seseorang pria trauma, kecelakaan, atau kebentur apa, atau bekas operasi yang nggak sengaja saraf di sakralnya kepotong gitu, cedera. Nah, itu juga bisa mempengaruhi ereksi itu. Kalau kenanya itu di sakral 2 sampai sakral 4 gitu ya. Nah, lalu kita naik tuh ke atas. Ada yang namanya ejaculatory center di L2 sampai L3. Hmm. Ejaculatory center itu maksudnya apa? Ejaculatory center itu maksudnya dari kata ejakulasi. Ejakulasi itu artinya adalah pada saat seseorang itu mencapai puncak, mencapai klimaks daripada ereksi dan akhirnya seorang pria itu mengeluarkan cairan semen atau air mani. Hmm. Itu yang namanya ejakulasi. Keluarnya semen atau keluarnya air mani, itu namanya ejakulasi. Nah, itu diatur di saraf di L2 dan L3, di lumbar atau lumbal 2 sampai dengan 3. Gitu di daerah pinggang itu. Ya, lumbal-lumbar itu daerah pinggang. Nah, itu juga nanti kalau misalnya terjadinya trauma, terjadi benturan, kecelakaan, dan itu misalnya ada operasi dan nggak sengaja terpotong di daerah situ sarafnya, itu juga akan memengaruhi ejakulasi Hmm. gitu ya. Jadi pengaruh hormon itu penting, pengaruh saraf itu juga penting ya. Nah, si saraf ini terutama yang di tadi yang di ejaculatory center di L2 L3 dapat kita lihat ke panah yang sebelah kanan yang warnanya biru, itu dia juga mengatur otot yang ada di daerah kelamin laki-laki gitu. Di bulbo cavernosus muscle sama isio cavernosus muscle. Jadi ini adalah otot-otot yang ada di daerah kelamin laki-laki. Ya, dua otot Hmm. ini dan ini diatur juga oleh saraf yang ada di daerah pinggang di lumbal atau lumbar 2 sampai lumbal atau lumbar 3. Seperti itu, ya. Jadi itu pengaruhnya terhadap saraf ini, ya. Saraf ini pengaruhnya terhadap ereksi gitu. Nah, lalu kita beralih ke gambar yang di sebelah kanan gitu. Gambar sebelah kanan itu kita lihat ya, itu yang ada seperti telur itu yang di tengah itu yang namanya testis gitu ya. Ya. Ada yang namanya testis. Nah, kebayang ya Prativian ngerti ya daerah yang namanya bola-bola itu ya biasanya ada dua gitu ya laki-laki itu namanya testis gitu. Nah, di atasnya itu namanya epididymis. Epididymis. Ya. Testis itu fungsinya apa? Testis itu adalah untuk memproduksi sel sperma nih, Korizal dan Prativian. Hmm. Itu. Jadi selama pria itu lahir sampai pria itu meninggal, jadi selama pria itu hidup, testis itu akan selalu diproduksi. Hmm. Korizal dan Prativian. Ini berbeda dengan perempuan. Perempuan itu waktu lahir dia dikasih sel telur dalam jumlah sekian. Dan dia sepanjang hidupnya perempuan itu, si sel telur itu pelan-pelan dia akan berkurang-berkurang seiring menstruasi ya. Menstruasi Hmm. keluar satu, menstruasi keluar satu, menstruasi keluar satu. Ada juga Hmm. yang mati entah karena polusi, entah karena radiasi, entah karena apa pola hidup atau pola makan yang tidak sehat, itu lama-lama mati sel telur itu gitu. Nah, jadi kalau perempuan itu diberikan sel telur dalam jumlah sekian pada waktu lahir dan seiring bertambahnya usia sel telur itu akan berkurang dan tidak bisa diproduksi gitu. Tidak bisa diproduksi. Nah, tapi kalau laki-laki kebalikan. Laki-laki itu testis itu seperti pabriknya, tanda kutip pabrik ya. Hmm. Dia memproduksi terus sel sperma di dalam organ yang namanya testis ini. Nah, ketika sel sperma itu sudah matang, dia akan dikeluarkan melalui epididymis lalu ke deferent duct ya, ductus deferens, terus ke seminal vesicle, terus bercampur dengan cairan prostat di dalam organ yang namanya prostat gitu. Bercampur dengan cairan prostat yang cairan prostat itu utamanya mengandung fruktosa. Jadi fruktosa itu gunanya untuk memberikan makan, memberikan nutrisi atau gizi terhadap sel-sel sperma. Lalu sampai ke dalam penis itu yang seperti batangan yang di paling kanan, itu namanya penis. Gitu. Nah, ketika penis itu menegang, ereksi, nah terjadilah ejakulasi tadi yang namanya pengeluaran air mani atau pengeluaran semen. Gitu ya. Nah, itu pengaruh saraf. Yang ketiga tadi saya bilang adalah pengaruh dari pembuluh darah. Jadi saya mau nanya dulu nih ke Korizal. Menurut Korizal, penis laki-laki itu punya tulang nggak sih di dalamnya? Kok bisa keras sih? Nggak ada ya, Punya tulang nggak kira-kira? nggak punya. Nah, kok bisa keras Korizal? Nah itu dia, justru Nah,
Jadi Jadi jawabannya adalah pertanyaan tuh. penis, penis itu betul, Korizal. Jadi penis itu tidak punya tulang di dalamnya. Hmm. Jadi penis itu bisa keras, bisa ereksi itu karena ada pembuluh darah di dalamnya. Gitu ya, pembuluh darah di dalamnya, dan itu pembuluh darah pada saat si penis itu keras, ereksi gitu ya, menegang, itu darah yang ada di dalam penis itu terperangkap ya, terperangkap. Hmm. Jadi darah itu bisa masuk ke dalam penis kita, tapi tidak bisa keluar lagi dari penis kita. Jadi seperti balon ya yang dihembusin terus pakai udara, lama-lama kan dia tambah gede Hmm. gitu. Nah, begitu juga dengan penis kita. Jadi pada saat penis kita membesar, itu artinya darah kita itu sudah banyak yang dipompa masuk ke dalam penis kita, lalu tidak bisa keluar. Jadi lubang keluarnya, saluran keluarnya itu dikunci. Hmm. Jadi makanya darah masuk tapi nggak bisa keluar. Itu yang menyebabkan penis kita membesar. Jadi kayak tersumbat begitu ya istilahnya ya. Betul, betul. Nah, Hmm. ini kalau misalnya di gambar ini dikatakan vasodilatation tuh yang paling kanan. Lucu ya. Vasodilatasi. Itu Kalau pelebaran pembuluh darah. kalau pembuluh darah tersumbat di penis mengeras, tapi kalau di otak berbahaya ya. Berbahaya, betul. Berbahaya, betul. Nah, ini pembuluh darah yang tadi Korisel bilang tersumbat ini artinya harus disumbat di jalur keluarnya, di saluran keluarnya. Oke. Gitu. Jadi pembuluh darahnya itu tersumbat di jalur keluarnya supaya darah itu bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Tertumpuk semuanya di penis dan dia akhirnya bisa mengeras, dia bisa menegang. Nah, lain ceritanya kalau misalnya pembuluh darah yang tersumbat itu adalah pembuluh darah masuk nih. Nah, kalau pembuluh darah masuk berarti darah udah nggak bisa Pembuluh masuk. darah Itu yang masuk. mengakibatkan penis kita nggak bisa ereksi. Gitu. Bisa dibayangkan ya. Tunggu. Ini agak membingungkan. Tadi bahasanya gimana bahasanya? Jadi gini, jadi penis kita itu dia isinya kan pembuluh darah nih. Iya. Ya, pembuluh darahnya lebih gede-gede nih daripada pembuluh darah di bawah kulit gitu kan kecil-kecil. Nah, kalau di penis itu pembuluh darahnya lebih besar. Nah, untuk pembuluh darah besar itu dia punya jalur masuk, dia punya jalur keluar nih, Korizal. Jalur masuk, jalur keluar. Oke. Itu, jadi jalur masuk, terus habis itu ada pembuluh darah di penis, habis itu ada jalur keluarnya. Nah, pada saat seseorang pria itu ereksi, jalur masuk dia kebuka. Berarti kan darah bisa masuk dong. Darah bisa masuk. Nah, tapi jalur keluarnya ditutup nih sama badan. Ya. Jalur keluarnya ditutup sama badan. Jadi darahnya itu akan menumpuk semuanya di dalam penis. Gitu. Nah, begitu juga pada saat penis itu sudah rileks gitu ya, sudah selesai ereksinya, jalur keluarnya dia akan kebuka. Jalur keluarnya terbuka. Oke. Nah, akhirnya darah itu akan kembali keluar ke dalam tubuh kita. Mengalir lagi kembali seperti biasa. Seperti biasa, betul sekali. Gitu. Hebat juga ya. Kemampuan tutup bukanya itu luar biasa ya. Luar biasa kok Rizal. Itu kalau istilah kedokterannya itu pembuluh darah afren, pembuluh darah efren. Tapi kalau misalnya untuk gampangnya pembuluh darah masuk, pembuluh darah keluar gitu loh kok Rizal. Nah, pembuluh darah yang seperti ini sistemnya bukan hanya ada di penis nih kok Rizal, di ginjal kita juga seperti itu. Misalnya apalagi banyak macam lah di badan kita tuh seperti itu sistemnya. Termasuk di penis ini, pembuluh darah masuk, pembuluh darah keluar, di tengahnya itu adalah pembuluh darah si penisnya itu sendiri. Oke. Lalu yang membuat tadi kalau yang dari faktor ketiga ya, pembuluh darah kan ya, faktor ketiga itu pembuluh darah. Nah, yang membuat pembuluh darah bisa masuk ke dalam aliran penis sehingga tegang itu karena penyebabnya apa ya? Nah, penyebabnya pertama tadi itu, yang pertama adalah hormonal gitu ya. Karena hormonal tadi itu. Yang pertama tuh harus ada hormonnya dulu. Kalau misalnya laki-laki itu sudah tidak tidak terangsang, udah tidak mood, tidak ada libido lagi ya agak susah kalau itu. Nah, jadi yang pertama itu harus ada keinginan dulu, harus ada ketertarikan dulu, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, dia harus ada rangsangan dari saraf. Dapat kita lihat di gambar ini misalnya, di garis yang warnanya merah itu yang di bawah, agak di bawah garis warna merah gitu ya. Nah, itu dipengaruhi juga oleh serabut saraf di S2 sampai S4 tadi. S2 sampai S4 ya, di sakral 2 sampai sakral 4 itu dia juga mempengaruhi pembuluh darah yang ada di penis. Ya, di bagian erection center tadi itu, yang garis warna merah, dia juga mempengaruhi pelebaran pembuluh darah yang ada di penis. Gitu. Jadi kalau ditanya, kok pembuluh darah bisa melebar? Itu yang pertama, dia harus ada hormonal secara libido dulu, ya, ketertarikan dulu. Yang kedua, dia ada rangsangan dari serabut saraf. Dia yang membuka si pembuluh darah itu. Membuka pembuluh darah dan menutup saluran keluarnya. Oke. Gitu.
Oke, kalau bicara libido atau ya lebih bicara libido ya, apakah itu ada hubungannya dengan cara pikir otak atau dengan kekuatan dari daya pikiran? Ah, pertanyaan bagus sekali nih, Korizal. Saya belum masukin ke slide nih. Jadi begini. Oh, Jadi memang hormon-hormon itu semuanya itu terpusat atau komputernya atau kontrolnya itu ada di bagian otak kita, hmm, gitu Korizal dan Prativian. Jadi di bagian otak kita itu ada yang namanya hipotalamus, ya, hipotalamus di bagian otak bagian tengahnya itu ya. Jadi bukan di korteks ya, korteks itu kan bagian luar, ya. ya. Tapi ini di hipotalamus, ya. Itu termasuk salah satu dari sistem limbik kita. Ya, mungkin Prativian ada yang pernah mendengar sistem limbik. Nah, itu salah Hmm, satunya hmm, adalah hipotalamus. hmm, Hipotalamus itu adalah komputernya, mastermind-nya gitu. Nah, si hipotalamus itu dia akan memberikan sinyal dan yang namanya hipofisis gitu. Ya, hipofisis itu di bawahnya hipotalamus gitu. Ya, ini hipotalamus, ini hipofisis gitu. Jadi hipotalamus mastermind-nya, kontrolnya. Nah, dia memberikan sinyal kepada si hipofisis ini. Nah, si hipofisis ini dia nanti manajernya gitu, Korizal dan Prativian. Dia akan membagi-bagikan nih. Dia udah dapat perintah dari si bos gitu ya. Terus dia akan memberikan dia akan meneruskan perintah-perintah itu ke organ-organ yang terkait. Nah, kalau misalnya tadi berhubungan sama ereksi kan tadi hormonnya adalah testosteron ataupun androgen gitu ya. ya. Ya, nah itu dihasilkan oleh si testis kita. Nah, ini si hipofisis ini dia akan memerintah nih, dia akan memerintah si testis ini untuk mengeluarkan hormon. Hmm, Ya, dia akan mengeluarkan hormon yang namanya testosteron ataupun androgen. Ya, fungsinya testosteron ataupun androgen ini banyak sekali Korizal dan Prativian untuk pria-pria. Nah, jadi selain untuk pematangan sel sperma, dia juga membuat seorang pria itu sebagai pria gitu, kelihatan sebagai laki-laki. Nah, kalau orang-orang yang sudah dikebiri atau dikastrasi gitu ya, diambil hmm, testisnya, jadi udah tidak punya testis lagi, dua-duanya diambil gitu ya, telurnya dua-duanya diambil, dia sudah tidak bisa memproduksi hormon testosteron ataupun androgen tadi. Makanya seorang pria yang seperti itu biasa agak agak kewanita-wanitaan gitu. hmm. Suaranya tidak lagi berat, terus cara dia bergerak, cara dia berjalan itu tidak lagi manly gitu, agak-agak gemulai gitu. Ya, 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 ya. Itu karena si mesin hormonnya, si pabrik hormonnya itu sudah diambil, dikebiri. Hmm. Gitu kok Rizal. Oke, apakah apakah yang disebut bos tadi atau otak itu juga berlaku pada wanita? Untuk Berlaku, menimbulkan libido juga tuh sama juga? sama, berlaku. Jadi kontrolnya Oh, semua hormon kita, kontrolnya itu ada di hipotalamus itu. Si mastermind-nya, si hmm, big boss-nya itu hipotalamus kita. Di sistem limbik kita. oke. Nah, sistem limbik kita itu berpengaruh terhadap perasaan kita. Jadi kalau misalnya kita lagi moodnya lagi jelek, kadang-kadang itu menstruasi jadi nggak teratur gitu kalau pada perempuan gitu ya. Menstruasi jadi nggak teratur. Misalnya juga jadi banyak makan karena hormon hormon lapar gitu ya, leptin, grelin gitu itu juga terpengaruh dari si hipotalamus tadi Hmm, gitu. Jadi hipotalamus, big boss-nya itu termasuk di dalam bagian dari otak, termasuk dari sistem limbik kita yang berpengaruh terhadap perasaan kita, dia akan memerintahkan ke manajernya hipofisis tadi, ya di bawahnya dan hipofisis itu hmm, dia akan nyuruh kemana-mana, kemana-mana. hmm, hmm, Misalnya hmm. apa? Misalnya perempuan itu untuk ASI gitu ya, prolaktin, oksitosin gitu. Nah itu dia akan menyuruh si kelenjar mame, kelenjar payudara kita untuk memproduksi ASI gitu. Nah, itu kerjaannya si hipofisis tuh. Dia yang bagi-bagi tugas nih. Saya udah dapat perintah dari big Oh, boss saya. Ya udah, ini kamu bagiannya ini kamu bagiannya ini, kamu bagiannya ini. hmm, Nah, gitu tugasnya si manajer itu. ya, 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 Gitu. ya, ya, ya. Oke, oke. Nah, tadi Fred ada penjelasan yang menarik. Tadi disebutkan bahwa yang sehubungan dengan kakek-kakek, bahwa ketika usia 70 saja masih dapat membuat bisa apa pasangannya bisa melahirkan. Nah, kalau kita lihat derajat 1 sampai 4, ya kan? Apakah ya kalau misalnya orang itu berada di derajat 2 yang dikatakan tadi apa tadi kalau nggak salah mengeras tidak dapat mengeras maksimal mungkin ya, Tidak dapat mengeras maksimal tapi masih bisa penetrasi. tapi bisa penetrasi. Nah, itu apakah memungkinkan ya? Ibaratnya masih bisa tanpa mengeras bisa keluar air mani gitu untuk menghasilkan pembuahan. Bisa sekali kok Rizal. Jadi memang eh
kalau yang sehat ya, kalau ya kita bicara yang sehat, yang normalnya memang terjadinya ereksi yang keras sekali gitu ya, yang keras, yang bagus, yang sempurna, dan pada saat mencapai klimaks dia akan mengeluarkan air mani namanya ejakulasi tadi ya, mengeluarkan semen. Nah, tapi nggak hanya terbatas seperti itu, Korizal dan Prativian. Jadi pada saat seseorang itu mengeras tapi tidak terlalu keras pun, tidak terlalu sempurna pun, dia juga bisa mengeluarkan air mani, mengeluarkan semen Hmm. gitu, mengeluarkan semen. Bahkan kalau misalnya bisa kita perhatikan lebih jauh lagi gitu ya, misalnya pada saat foreplay gitu, mungkin Korizal dan Prativian mengerti yang namanya foreplay ya, jadi pemanasan lah, pemanasan Ya. sebelum melakukan penetrasi gitu. Itu kadang-kadang si penisnya itu belum terlalu mengeras nih Korizal, belum terlalu mengeras, tapi si penis itu sudah mengeluarkan cairan, namanya cairan lubrikan tuh, cairan untuk pelumas. Pelumas, ya. Pelumas. Nah, kalau ditanya di dalam pelumas itu ada sel sperma apa enggak? Ada kok Rizal dan Oh. Prativian. Gitu. Jadi sperma itu bentuknya sel ya. Jadi ini paradigma yang mungkin harus diluruskan dulu nih. Jadi sperma sama semen atau air mani itu dua hal yang berbeda nih. Gitu ya. Jadi yang namanya sperma itu adalah bentuknya sel nih kecil-kecil. Nggak bisa dilihat pakai mata telanjang gitu, nggak bisa, harus pakai mikroskop Mm-mm. gitu. Sel sperma dia kecil-kecil sekali ya, bentuknya kayak kecambah kayak toge gitulah, mungkin nanti bisa Mm-mm. dicari di Google bentuknya sel sperma. Nah terus kalau misalnya semen, air mani itu yang bisa kita lihat gitu, itu cairan mani, air mani atau cairan semen gitu. Nah normalnya cairan semen itu mengandung sel sperma ya, cairan air mani dia mengandung sel sperma, kecuali pada penyakit-penyakit tertentu yang namanya azoospermia, dia nggak punya spermanya, tapi normalnya dia punya cairan mani atau apa semen itu dia punya sel sperma. Nah sel sperma ini apakah hanya ada di air mani? Tidak. Jadi pada saat tadi dikatakan pada saat foreplay sudah mengeluarkan lubrikan-lubrikan kecil-kecil gitu ya, cairan-cairan lendir-lendir yang sedikit jumlahnya, dia juga sudah mengandung sel sperma, Korizal dan Prativian. Mm-mm. Jadi sel sperma itu tidak harus pada saat ejakulasi keluar air mani banyak, sel spermanya baru keluar. Tidak. Mengeras Oh. sedikit, dia mungkin sudah keluar lubrikan-lubrikannya, itu juga sudah mengandung sel sperma. Iya, tapi kan tapi justru yang menjadi perhatian saya adalah andai kata lubrikan yang sudah mengandung sel sperma, tapi kan kita suka lihat suka dengar tuh orang misalnya istrinya gagal gara-gara kemampuan spermanya tidak dapat berenang lebih jauh gitu. Nah, apakah pada saat cuman lubrikan doang itu spermanya sudah bisa punya kekuatan tersendiri gitu? Jawabannya bisa kok Rizal. Jadi yang kok Rizal tadi Oh. katakan bahwa ada kenalan yang seperti itu, jadi spermanya tidak dapat berenang lebih jauh lagi. Betul, itu namanya asteno gitu, astenospermia gitu ya. Jadi si sel spermanya bergeraknya itu tidak cepat gitu, atau tidak bagus lah. Hmm. Biasanya dia hanya Hmm. muter-muter, muter-muter doang gitu ya. Kalau Hmm. diperhatiin di Hmm. mikroskop hanya muter-muter, tidak maju gitu. Normalnya kan maju. Nah, kalau di cairan lubrikannya itu juga punya sel sperma, dan sel sperma itu apakah bisa mampu untuk menembus lendir daripada vagina masuk ke dalam rahim, Hmm. habis itu kalau ada sel telur dia bisa bertemu dengan sel telur. Jawabannya bisa kok Rizal. Gitu. Hmm. Jadi walaupun sel sperma yang ada di lubrikan itu jumlahnya sedikit, tidak sebanyak yang ada di dalam cairan mani, ya, cairan semen, tapi si sel sperma yang sedikit ini bisa, kalau dia bagus, dia sehat, dia kuat, dia bisa menembus Hmm. sampai ketemu dengan sel telur. Dan dia bisa mengakibatkan hamil, Koriza. Tapi dengan catatan penetrasinya harus dalam dong. Enggak juga. Oh, enggak juga ya? Enggak juga. Enggak juga. Jadi penetrasi dalam itu memperbesar kemungkinan. Tapi penetrasi yang Oh. sedikit ataupun tidak penetrasi sekalipun gitu ya, tidak penetrasi sekalipun, misalnya Korizal mungkin pernah dengar yang namanya senggama terputus atau coitus interruptus gitu ya. Ya, ya. Jadi pada saat kita berhubungan gitu ya, suami istri berhubungan, habis itu sebelum terjadinya ejakulasi, si penisnya itu ditarik duluan keluar Ya, ya. gitu ya. Nah, itu pun juga bisa mengakibatkan si perempuan atau si istri itu hamil, kok Rizal. Karena pada Hmm. saat penetrasi masuk ke dalam, walaupun hanya sedikit, itu sudah keluar yang namanya lubrikan tadi. Cairan pelumas tadi. Dan di dalamnya juga sudah mengandung sel sperma. Walaupun jumlahnya sedikit, tidak sebanyak yang di cairan mani, tapi kalau dianya bagus, dianya kuat sel sperma itu, dia bisa membuahi sel telur. Oh.
sekarang Gitu. jadi makin menarik nih. Menariknya begini. Kalau orang disfungsi ereksi kan seharusnya kalau seorang laki-laki disfungsi ereksi, otomatis secara psikologis dia tidak pede dong ya. Dia kan kurang percaya diri sehingga mengganggu relasi pernikahannya mereka gitu ya. Nah, tapi ketika dalam keadaan tadi bahwa tidak perlu penetrasi dalam pun bisa hamil, berarti otomatis dia pede dong. Wah, dia bisa menghamili istrinya kok, tapi dia mengalami disfungsi ereksi gitu. Betul. Itu Jadi memungkinkan enggak seperti itu? memungkinkan kok Rizal. Jadi disfungsi ereksi ini kan tadi ya grade-nya ya. Kalau tadi grade 1 dia hanya membesar doang, dia tidak bisa penetrasi sama sekali gitu ya, sampai ke grade 4 yang membesar sempurna gitu ya. Nah, tadi biasanya masalah kepercayaan diri ya, kalau kita lihat dari pasien-pasien itu masalah kepercayaan diri itu karena dia merasa tidak mampu memuaskan si pasangannya, kok Rizal dan Prativian gitu. Dan mereka juga berkata bahwa yang ereksi yang tidak sempurna, ereksi yang mungkin di derajat 2 atau di derajat 3 gitu ya, mereka pun tidak enak gitu loh. Tidak puas gitu, tanda kutip tidak puas gitu. Jadi dua sisi kalau bicara kepercayaan diri, dia pertama dia tidak puas dari dirinya sendiri, tidak puas, tidak enak. Yang kedua dari pasangannya, dia merasa bersalah bahwa pasangannya ini tidak mendapatkan kepuasan dari dirinya gitu. Jadi dari dua sisi kalau kita bicara kepercayaan diri gitu, kok Rizal. Ya. Dan ini untuk ya, artinya masih pria normal tuh yang bukan cuma sekedar aji mumpung gitu ya, cuma sekedar ibaratnya memuaskan diri doang gitu kan. Sebab kalau misalnya dia merasa bahwa istrinya pasangan yang benar adalah dia juga merasa bertanggung jawab gitu ya, sehingga disfungsi ereksi menjadi masalah buat dia gitu kan maksudnya ya. Betul. Oke. Ya. Ya, berarti Vian, di dalam acara ini silakan ya kalau ingin bertanya langsung aja raise hand, angkat tangan atau tulis di chat. Jangan saya terus yang bertanya seakan-akan saya yang bermasalah ini. Oke. Sebelum kita lanjut lagi ya Fred ya. Karena kelihatannya kalau dari bicara tentang ereksi atau tidaknya ini makin seru. Nah, sebelumnya kalau supaya lebih ini lagi, Boy, silakan kalau ada yang mau lewat silakan dulu.
Itulah Prativian, Anda dapat melihat bahwa Sangga Prativi yang pernah mungkin di masa kecil kita tahu ada Sangga Cerita, ada Tutu Tindula dan sebagainya, sekarang telah melakukan transformasi dengan gedung berlantai 7 yang lengkap dengan 3 studio, ya, salah satunya studio pada hari ini, studio 2, studio Pils, di lantai 5, dan studio-studio lain, serta ruangan-ruangan yang silakan Anda datang berkunjung, dapat dipakai untuk perkantoran, sewa, meeting, dan sebagainya. Dan jangan lupa, beli bukunya Ibu Meli Kyong, yang kebetulan semua harga bukunya sama, 70.000, terutama untuk parenting. Dan kita kembali lagi dalam acara Freddy's Journal, akupuntur untuk disfungsi ereksi. Nah, Freddy, sebelum kita bicara masuk akupuntur, ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik bagi saya, ya. Kalau tadi disebutkan bahwa ereksi bisa disebabkan karena faktor hormonal, dan yang kedua apa tadi, saraf, ya. Nah, sekarang artinya semua manusia atau pria yang dilahirkan secara normal pasti sarafnya dan hormonnya berfungsi, ya, gitu. Nah, sekarang apa sih yang menyebabkan kegagalan, maksud saya yang menyebabkan orang mengalami disfungsi ereksi? Artinya mungkin aja hormonnya atau gimana, rusak atau sarafnya itu penyebabnya apa gitu? Apakah ada faktor makanan, lingkungan, atau apa gitu? Betul, jadi betul katanya Ko Rizal tadi yang dikatakan bahwa kalau misalnya pria normal lahir gitu ya, nggak ada sakit apa-apa, nggak pernah ada kecelakaan atau trauma apapun gitu ya, dia harusnya bisa bekerja semuanya, baik sarafnya, baik hormonnya, baik pembuluh darahnya, semua bisa berfungsi dengan baik, dengan sempurna gitu ya. Nah, tapi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan seorang pria itu tidak bisa ereksi gitu ya. Tidak bisa ereksi ini bukan berarti harus derajat 1, enggak. Derajat 2, derajat 3 itu juga dikatakan disfungsi ereksi ya. Nah, penyebabnya tentu berhubungan dengan 3 poin yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama tadi masalah hormonal. Misalnya seseorang itu mendapatkan trauma psikologis terus pada masa lalunya, mungkin masa kecil ataupun pada masa sekarang. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa masalah hormonal itu pusatnya, si mastermind-nya, si big boss-nya itu adalah di hipotalamus. Gitu ya, di otak, di daerah sistem limbik yang mengatur perasaan kita. Iya, betul. Nah, jadi pada saat seseorang itu menerima trauma psikologis terus-menerus, dia juga akan memengaruhi kualitas daripada hormonnya, gitu ya, dan juga pengaruh ke sarafnya, karena otak kita juga mengatur persarafan kan, jelas ya. Iya, betul. Dan terutama pembuluh darah juga diatur oleh serabut saraf yang tadi di spinal cord ya, di serabut saraf tulang belakang, di daerah lumbal dan sakral. Itu jadi kalau yang pertama trauma psikologis, itu pengaruh ketiga-tiganya Ko Rizal. Jadi nggak cuma soal hormon, nggak cuma soal saraf, nggak cuma soal pembuluh darah, tapi tiga-tiganya. Makanya masalah disfungsi ereksi karena masalah psikologis ini menempati nomor 1 angka kejadian disfungsi ereksi, Ko Rizal. Gitu. Jadi kalau ditanya penyebabnya apa sih? Nomor 1 terbanyak itu adalah masalah psikologis. Masalah psikologis. Jadi bukan masalah di badannya, bukan, tapi masalah psikologis, masalah kejiwaannya. Gitu. Dia selalu mendapatkan cercaan, hinaan, celaan dari lingkungannya, dari orang tua, dari saudara, bahkan dari istrinya sendiri. Itu mungkin ada yang mencela, menghina, tidak memotivasi suaminya, itu juga bisa menyebabkan seorang pria menjadi disfungsi ereksi. Itu nomor 1 angka kasus kejadian disfungsi ereksi ini nomor 1 ini. Karena itu. Nah, yang kedua, dia ada minum obat-obatan, Ko Rizal dan Prativian. Obat-obatan atau medikasi tertentu itu ada yang berpengaruh terhadap hormon kita, berpengaruh terhadap pembuluh darah kita. Gitu ya. Nah, yang ketiga otomatis gaya hidup. Ko Rizal dan Prativian, gaya hidup. Seorang pria merokok atau enggak, ini paling basic tapi paling banyak nih. Jadi merokok dan akhirnya disfungsi ereksi gitu, dan akhirnya setelah disfungsi ereksi dia baru pelan-pelan kapok, pelan-pelan dia menurunkan jumlah rokoknya. Itu kejadiannya bukan cuma 1-2 orang, Ko Rizal, itu banyak sekali yang kayak begitu. Tapi itu otomatis ya, kalau merokok itu mempengaruhi ya? Memengaruhi, karena dia bikin aterosklerosis atau penyumbatan dari pembuluh darah. Pembuluh darah itu jadi penyempit. Gitu. Termasuk pembuluh darah di dalam penis kita. Pembuluh darah masuk, pembuluh darah penis maupun pembuluh darah keluar tadi ya. Nah, itu juga termasuk yang terjadi aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah. Jadi nggak cuma jantung dan stroke pengaruh dari rokok itu. Termasuk disfungsi ereksi juga pengaruh.
gitu. Belum lagi kalau misalnya dia gaya hidupnya tidak benar, sedentary lifestyle gitu ya, dia tidak mau bergerak, semua pesan-pesan hanya bermodalkan gadget gitu, pesan-pesan semua diantarkan gitu. Nah, itu diabetes, itu kolesterol tinggi, itu darah menjadi kental gitu. Nah, itu semuanya juga berpengaruh terhadap disfungsi ereksi karena faktor pembuluh Hmm. darah gitu. Nah, yang itu tadi ya, jadi yang pertama adalah faktor psikologis, yang kedua adalah faktor medikasi atau obat-obatan, yang ketiga adalah faktor gaya hidup gitu ya, nggak pernah olahraga itu juga termasuk ya, Ya. karena olahraga itu melancarkan pembuluh darah. Termasuk kegemukan juga, nah itu juga lemak-lemaknya menumpuk gitu di dalam pembuluh darah. Itu juga faktor gaya hidup gitu. Nah, terus yang keempat itu adalah faktor kebiasaan, Korizal. Kebiasaan. Jadi artinya eh, pada saat ini loh, saya nggak tahu, mungkin kalau misalnya Prativian mungkin ada yang umurnya masih remaja gitu ya, ada yang kecanduan sama film porno, kecanduan porno, kecanduan masturbasi gitu, Korizal. Hmm. Nah, Hmm. kebiasaan-kebiasaan seperti ini juga berpengaruh terhadap disfungsi ereksi. Karena dengan kita Hmm. kecanduan film porno, kecanduan masturbasi gitu ya, itu kalau kita dipandang dari sudut pandang barat gitu ya, terjadi habituasi, terjadi kebiasaan kita. Jadi lama-lama ketertarikan kita pada perempuan, ketertarikan seorang pria pada perempuan itu lama-lama menurun karena sudah terbiasa gitu. Itu kalau dari sudut pandang barat. Kalau dari sudut pandang timur dikatakan bahwa kalau terlalu banyak masturbasi, kecanduan film porno, terlalu banyak masturbasi, ada yang namanya cing gitu ya. Cing itu adalah materi genetik. Jadi cing bawaan gitu ya, cing yang diturunkan dari apa orang tua ke anak gitu ya, itu jumlahnya tidak bisa ditambah. Tidak bisa di-replenish, itu tidak bisa. Jadi dia hanya bisa disimpan dan lama-lama dia akan berkurang gitu. Dan semakin banyak seseorang pria itu melakukan masturbasi, dia itu semakin berkurang cing bawaannya. Itu kalau dari sudut pandang timur ya, Hmm. beda sama sudut pandang barat. Jadi itu penyebab-penyebab yang tersering menyebabkan seorang pria itu mengalami disfungsi ereksi, Koriza. Tadi kalau yang kelima disebut kebiasaan. Kalau free sex itu membuat disfungsi ereksi tidak? Dia Disfungsi, tidak lagi nonton, dia tidak lagi masturbasi, tapi dia sudah melakukan, tapi benar-benar gayanya bebas menelan free sex. Apakah itu akan juga membuat disfungsi atau justru makin kuat? oh bukan, itu kalau itu nanti pengaruhnya ke penyakit, Korizal. Oh, lebih pada penyakit. Lebih ke arah penyakit, penyakit menular seksual (PMS) gitu, Oke. atau STD (Sexually Transmitted Disease). Oke, kalau gitu saya balik yang nomor pertama. Tadi disebut karena faktor psikologis, ya kan? Nah, Iya, bagaimana mungkin sebuah akupunktur dapat menyembuhkan disfungsi ereksi kalau memang faktor pertama adalah psikologis? Nah, boleh dijelasin nggak, Fred? Kira-kira. oh iya boleh. Mungkin boleh ditampilkan slide-nya, ini juga saya tampilkan juga. Udah ada penelitiannya sebenarnya, Korizal. Hmm, hmm, hmm. Nah ini, jadi kalau nanti Prativian ada yang mau mencari di Google, boleh masukin kata kuncinya seperti di judul itu ya, Acupuncture in the Treatment of Psychogenic Erectile Dysfunction, gitu ya. Psikogenik itu artinya psikologis gitu ya, jadi bukan Hmm, karena faktor sarafnya kepotong hmm, atau pembuluh darahnya tersumbat gitu, bukan. Ini berhubungan sama psikologis dan di sini dapat kita lihat di bagian yang saya kasih kotak merah gitu ya, hmm, itu acupuncture can be an effective treatment option in more than two-thirds of patients, gitu ya, hmm, pada erectile dysfunction yang psikogenik, gitu. Jadi kalau dari penelitian ini, 2/3 dari pasien, mungkin sekitar berapa, 66%, 70% lah ya. Nah, itu bisa diobati dengan akupunktur, gitu. Ya, kalau tadi ditanyakan cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya tentu berhubungan sama eh, mediator-mediator atau neurotransmitter yang dikeluarkan pada saat jarum akupunktur itu ditusukkan, Corizal dan Prativian. Karena hmm, pada saat jarum akupunktur itu ditusukkan ke badan itu keluar mediator atau neurotransmitter macam-macam. Ada yang namanya endorfin, ada yang namanya nitric oxide. Karena nitric oxide itu kan gunanya adalah dia membuka pembuluh darah. Jadi otomatis pembuluh darah di daerah penis itu pun juga akan terbuka. Darahnya jadi lebih lancar, katakanlah begitu. Bahasa-bahasa sederhananya darahnya jadi lebih lancar gitu. Nah, terus kalau masalah psikologis, dengan penusukan jarum akupunktur itu dia mengeluarkan hormon-hormon seperti endorfin tadi, mengeluarkan hormon oksitosin gitu ya. Dia fungsinya adalah merilekskan pikiran, Korizal dan Prativian. Jadi kalau kita
seorang pria mendapatkan hinaan, mendapatkan celaan terus-menerus gitu kan dia jadi tegang tuh. Dia jadi nggak bisa rileks, dia nggak bisa santai. Nah, karena itu di Ya. akupunktur ini gunanya adalah supaya pikirannya itu menjadi lebih santai, Korizal dan Prativian. Lebih rileks. Dan pembuluh darahnya di penis itu juga semakin terbuka gitu. Ya, Hmm. belum lagi kalau soalnya berhubungan tentang saraf. Karena pada saat masalahnya di saraf, nanti kita akan tusukkan di daerah tulang belakang kita gitu, di serabut saraf di tulang belakang kita. Itu kalau masalahnya di saraf Hmm. gitu. Kalau masalah psikologis itu kita terutama mainnya di daerah otak yang tadi ya, otak itu kan pengaruh kepada hipotalamus, hipofisis, dan dia akan menyebar kemana-mana dari hipofisis itu. Nah jadinya akupunktur ini gunanya adalah merilekskan pikirannya itu, gitu kok Rizal. Oke. Jadi kalau psikologis pun sebenarnya kalau itu faktor psikologis dapat diatasi karena bisa membuat rileks ya. Tapi Betul. tentunya dengan catatan dong ya, tentunya dengan catatan dong. Karena apa gini, kalau misalnya datang di akupuntur dia rileks, ternyata yang menjadi penyebab ketidakmampuan dia ereksi adalah istrinya sendiri. Ah iya betul, betul, Jadi udah rileks pulang ketemu istri lagi, tegang lagi. betul. Dan itu banyak loh kok Rizal kayak begitu. Jadi Nah loh, banyak itu. Jadi ternyata istrinya itu tidak mensupport, tidak memotivasi suaminya. Nah kalau itu hmm, bukannya makin membaik gitu loh. Jadi malah tap- makin memperburuk keadaan suaminya. Kasihan iya, itu. iya betul betul betul. Jangan-jangan istrinya yang mesti diakupuntur ya? Siapa tahu ada luka-luka yang dalam. Nah, kalau kita bicara disfungsi ereksi lalu akupuntur, nah bagian yang mana yang ditusuk nih? Apakah bagian penisnya yang ditusuk? Nah, jadi nah itu pertanyaan yang sering sekali saya dapat dari pasien-pasien. Itu kalau misalnya akupunktur jadi Orangnya takut jadinya. Aduh. betul, jadinya pasiennya takut gitu kan. Sebenarnya enggak. Jadi penis penis seorang pria itu nggak akan ditusuk, termasuk si skrotum, si kantong kemaluan, si testisnya itu juga nggak akan ditusuk gitu. Jadi kita tusuknya Jadi cuma aman ya. bukan di kelaminnya kok ditusuknya itu, gitu ya. Nah, kalau misalnya ditanya bagian mana yang ditusuk itu tergantung dari penyebabnya, Korizal dan Prativian. Karena kita mengobati kan seperti pernah saya katakan juga di Freddy's Journal sebelumnya itu juga saya pernah katakan kita mengobati itu ada dua. Kita mengobati gejalanya, kita mengobati akarnya, masalahnya apa, gitu Ya. ya. Nah, kita kalau misalnya yang bagus adalah diobati dua-duanya, gitu. Nah, kalau Hmm. misalnya untuk gejalanya, gejala yang tadi disfungsi ereksi atau impotensi itu, kita mainnya banyak kan di daerah perut bawah, Korizal dan Prativian. Bawah. Perut Oke. bawah, jadi di bawah pusar. Di, Oke. di bawah pusar. Nah, karena di bawah pusar itu dia punya kandung kemih, ya, kantong kemih, kantong kencing gitu ya. Ya. Sarannya adalah sebelum si seorang pria itu si pasien itu di akupunktur, si pasien itu pipis dulu. Sarannya itu pipis dulu. Hmm. Itu untuk lebih aman supaya jarumnya itu tidak mengenai si kantong kencing. Jadi kantong kencingnya itu udah kecil dulu, udah ciut dulu karena isinya itu air kencingnya udah keluar gitu. Hmm. Ya Hmm. pipis dulu. Nah, itu yang pertama. Untuk mengobati gejalanya kita pakai titik-titik di daerah perut bawah di bawah pusar gitu. Lalu yang berikutnya untuk gejala apa penyebabnya, untuk akar masalahnya. Nah, ini kita lihat nih, si pasiennya itu si seorang pria itu masih punya ketertarikan nggak, masih punya libido nggak, gitu, Hmm. masih punya nafsu nggak. Kalau misalnya itu masih ada, berarti hormonnya masih oke. Tapi kalau itu sudah mulai nggak ada, atau udah mulai berkurang, atau bahkan hilang sama sekali, itu berarti ada masalah di hormonnya, Korizal dan Prativian. Memberikan Hmm. titik-titik yang sesuai dengan hormonnya untuk meningkatkan hormonnya. Jadi untuk meningkatkan libidonya gitu. Oh, itu dapat ya dilakukan ya untuk meningkatkan hormon itu bisa di akupuntur juga ya untuk meningkatkan hormon ya. Bisa, bisa. Jadi memang ada titik-titik tertentu yang dipakai untuk meningkatkan hormon Oke. gitu. Nah, ini bedanya dengan terapi hormonal. Biasa kan kadang-kadang tuh ada tuh kalau orang yang hormonnya udah mulai rendah, oh dikasih hormon testosteron dari luar, hormon androgen dari luar gitu kan, Mm-mm. disuntik-suntikin gitu. Kalau jangka pendek nggak apa-apa, tapi kalau jangka panjang itu resikonya bisa menyebabkan kanker, gitu Oh. ya. Jangka panjang bisa mengakibatkan kanker, apalagi kalau pemakaiannya tidak tidak apa ya sembarangan gitu loh, tidak sesuai anjuran dari dokter gitu, itu bisa resikonya kanker gitu.
Nah, kalau jarum akupunktur itu nggak ada hormonnya di jarumnya, itu nggak diolesin hormon gitu, enggak. Jadi jarumnya itu polos gitu. Nah, jadinya ditusukkan, dia merangsang peningkatan hormon tapi dari dalam badan kita sendiri gitu. Nah, itu Oke, kalau masalahnya ada di hormon. Kalau misalnya masalahnya ada di saraf hormon. gitu misalnya. Kalau masalah ada di saraf, Mm-mm. biasanya kita tusuk daerah tulang belakang kita gitu. Ya, dari tulang belakang pasien. Jadi pasiennya Hmm. tengkurap dulu. Tengkurap dulu, kita Mm-mm. tusuk terutama di daerah pinggang dan di daerah tulang ekor. Karena tadi itu penjelasannya yang ejaculatory center sama erection center itu adanya di daerah pinggang, adanya di daerah tulang ekor. Gitu. Oke, Jadi otomatis saraf-saraf di daerah tulang ekor sama di daerah pinggang itu ditusuk juga. Itu kalau masalahnya di saraf. oke. Gitu ya. Terus yang ketiga masalahnya di pembuluh darah. Kalau misalnya masalahnya ada di pembuluh darah, misalnya karena apa kolesterol tinggi ya otomatis kolesterolnya diturunkan. Kalau misalnya ada diabetes ya otomatis gulanya diturunkan, HbA1c-nya juga diturunkan gitu ya. Nah, kalau misalnya itu semua tidak ada, ya itu semua tidak ada tapi memang pembuluh darahnya itu nggak bagus gitu. Ya, entah karena kebanyakan radikal bebas kek, entah karena pembuluh darahnya, cairan darahnya emang kental gitu, walaupun udah minum banyak tapi masih kental gitu. Nah, kita Hmm. berikan titik-titik yang fungsinya adalah untuk memperlebar dan melancarkan pembuluh darah Hmm. gitu. Jadi kalau misalnya untuk gejala kita tusuk daerah perut bawah, untuk penyebab kita tergantung penyebabnya di antara tiga tadi itu. Gitu. Oke. Kalau ada tiga-tiganya ya tiga-tiganya kita tusuk semua. Wow. Gitu. Jadi untuk mengetahui dari ketiga faktor ini, ketika datang untuk akupuntur, apa yang perlu nanti gini, apa yang perlu diketahui, bagaimana cara dokter mengetahui ibaratnya bahwa ini penyebabnya hormon, saraf atau pembuluh darah? Kalau mau pasti tentu pemeriksaan lab ya, itu kalau kalau mau pasti Oh, gitu oke. ya. Jadi kalau misalnya memang ada pasien-pasien yang datang dan sudah pernah berobat di nggak tahu mungkin ke dokter andrologi ke, mungkin ada ke dokter apalagi misalnya dokter urologi ke, atau misalnya penyakit dalam ke, mungkin mereka sudah Hmm. diberikan pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium dan sudah dilakukan pemeriksaan, ya baiknya bawa karena itu lebih pasti gitu kan Hmm. untuk mengetahui hormon, untuk mengetahui kadar pembuluh darahnya bagaimana, penyumbatan apa enggak. Kalau memang sudah pernah diperiksa, bawalah itu semua hasilnya. Tapi kalau misalnya memang belum pernah, nggak perlu periksa dulu, nggak apa-apa. Gitu loh, bisa dilakukan pemeriksaan yang kira-kira lah, kira-kira tanda kutip karena memang tidak tidak sepasti hasil lab ya, tidak Oke. sepasti hasil lab. Misalnya contohnya ada pasien, ibu kalau misalnya bapak kalau misalnya ngelihat ibu ngelihat istri itu masih tertarik apa enggak gitu. Bapak kalau misalnya ngelihat perempuan gitu ya, seksi-seksi, pakaiannya mini-mini, bapak masih tertarik nggak? Ada ketertarikan nggak dari dalam? Nah gitu, itu biasa kita pakai itu untuk mengetahui libido seseorang pria Hmm. gitu. Masih ada nggak, masih bagus nggak hormonnya gitu. Nah atau misalnya tentang saraf, bapak pernah pernah operasi nggak daerah tulang belakang? Bapak pernah Hmm. kecelakaan nggak, kebentur nggak daerah tulang belakang, kena di mana? Bapak pernah apa saraf kejepit nggak di punggung bawah? Itu semua berhubungan ke arah saraf. Gitu kok Rizal. Tapi kalau bicara tertarik itu kan ada level-levelnya ya. Bahwa ada orang yang tertarik tapi belum tentu sampai membuat tegang, sampai ereksi dan sebagainya. Itu gimana cara taunya bahwa dia mengalami disfungsi ereksi? Nah, sebenarnya salah satu kriteria yang jelas itu adalah kalau pagi-pagi kok Rizal. Jadi, Oke. nah biasanya seorang pria itu kalau pagi-pagi itu dia ada ereksinya, Berapapun usianya. berapapun usianya. Gitu. Oke. Walaupun mungkin tidak Oh. bisa langsung empat ya, tidak bisa langsung empat, Iya, mungkin iya. ada tiga, mungkin dua gitu ya. Tapi seorang pria itu kalau pagi-pagi masih bisa ereksi, gitu. Nah, tapi kalau Hmm. pagi-pagi aja udah tidak ada sama sekali, nol gitu ya, derajatnya derajat satu, membesar tapi nggak bisa tegang gitu ya. Nah, itu udah mulai curiga ke arah disfungsi ereksi, Hmm. Jadi gitu. ininya pagi hari ya, Iya. gitu ya. Oke. Nah, pada saat terjadinya akupunktur untuk disfungsi ereksi, ini berapa lama ya pengerjaannya, prosesnya? Pengerjaannya standar kok Rizal, jadi setengah jam kok Rizal. Jadi untuk pengerjaannya sendiri setengah jam, tapi kalau misalnya ditambah pemeriksaan-pemeriksaan, mungkin pasien perlu meluangkan waktu 45 sampai satu jam lah. Hmm. 45 menit sampai 60 menit gitu. Kalau pengerjaannya sendiri setengah jam biasanya.
Oke, kalau tadi disebutkan juga tadi ada 5 faktor ya, misalnya karena kurangnya olahraga dan sebagainya gitu ya. Nah, apakah selama pengerjaan akupunktur ya ada pantangan-pantangan khusus atau ada hal-hal yang harus dilakukan? Nah itu, jadi yang pertama seorang pria itu sebelum dilakukan akupunktur harus pipis dulu, ya. Karena kita pasti nusuk daerah perut ke bawah, itu pasti. Tapi bukan di Hmm. kelamin ya, bukan di kelamin. Ya, tapi di daerah perut bawah dan dia ada punya kantong kencing di sana. Organnya ada kantong kencing di sana. Makanya seorang pria sebelum dilakukan akupunktur untuk disfungsi ereksi, dia harus pipis dulu. Kosongkan dulu air apa kantong kencingnya dikosongkan dulu. Itu yang pertama. Terus yang kedua seperti yang lain-lainnya, dia harus makan dulu, isi perut dulu. Nggak usah makan berat nggak apa-apa, makan ringan pun yang penting perutnya terisi gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, pakailah pakaian yang jangan terlalu ketat gitu. Ya, jangan terlalu ketat karena kita akan menusuk di daerah perut bawah, mungkin nanti ada tangan kaki. Jadi kalau misalnya pakaiannya terlalu ketat, terlalu ngepres gitu, itu agak agak sulit gitu. Itu seperti itu. Mhm. Yang lainnya tidak ada pemeriksaan tidak ada persiapan yang khusus sih, Korizal. Oke, tapi maksudnya setelah di akupunktur, oh iya, berapa kali nih akupunkturnya untuk disfungsi ereksi ini? Nah, ini menariknya Korizal. Jadi kalau dari pasien-pasien yang sudah diterapi akupunktur untuk disfungsi ereksi, dari pertemuan pertama aja itu udah terasa kok Rizal. Oh ya? Ya, hasilnya bagus, hasilnya bagus. Jadi kalau dari pasien itu pada penusukan pertama, begitu selesai gitu ya, besok paginya dia udah mulai terasa, dia udah mulai ada hasilnya gitu. Walaupun mungkin belum 100% membaik sempurna gitu, tapi paling tidak besokannya itu besok paginya sudah ada hasilnya. Nah, itu yang menyebabkan pasien tuh kadang tuh suka, oh balik lagi, balik lagi, balik lagi. Ya kayak gitu, karena dari sejak pertemuan pertama itu udah ada hasilnya. Udah bisa kelihatan Hmm. hasilnya. Gitu. Oke, jadi meskipun sudah kelihatan hasilnya, apakah ada ketentuan mesti datang berapa kali gitu? Jangan sampai mereka cuma ibaratnya gini, kelihatan hasilnya tapi siapa tahu cuman ibaratnya cuman kayak macam euforia sesaat gitu. Apakah itu akan bertahan lama gitu? Ya, kalau untuk pertama kali kita sarankan seminggu 2 kali dulu kok Rizal. Oh, seminggu Ya, dua seminggu kali. 2 kali dulu gitu. Karena pengobatan disfungsi ereksi ini kita nggak bisa kejar terlalu cepat gitu kok Rizal. Kita kejar terus setiap hari atau kan bahkan 2 kali sehari gitu kan, pagi datang malam datang lagi, nggak bisa. Itu kita nggak bisa kejar cepat begitu, kita nggak bisa. Jadi memang perlu waktu gitu. Jadi biasanya kita sarankan pasien itu seminggu 2 kali dulu awal-awal. Nah nanti kalau sudah mencapai hasil yang diinginkan begitu, itu bisa diturunkan seminggu sekali, nanti jadi 2 minggu sekali, jadi sebulan sekali. Lama-lama bisa lepas kok Rizal gitu. Hmm. Pasien kami ada salah satunya itu seorang pria, bapak-bapak udah agak tua, udah agak lansia gitu ya, umurnya Mhm, mungkin mhm. sekitar sekitar 70-an tahun, kok Rizal. Nah, iya, iya, Nah, iya. sekitar 70-an tahun. Dan dia aktif badminton tuh. Jadi aktif badminton. Kan dulu waktu sebelum COVID kan saya main badminton juga. Gitu. Jadi dia aktif badminton, apa ikut perkumpulan segala macam dan dia mengalami disfungsi ereksi gitu. Dia merasa kurang kuat gitu. Ya, istrinya dua kok Rizal. Jadi dia cerita Buset. sama istrinya dua. Istrinya dua. Jadi, Waduh, itu main badmintonnya istrinya 2 ya, apalagi kalau main tenis kali 3 kali ya. nah jadinya dia itu merasa kurang kuat, kurang bisa memuaskan kedua istrinya itu gitu, kok Rizal. Nah, jadinya dia melakukan terapi akupunktur dan dia sering tuh. Jadi dia udah bagus, akhirnya udah bagus setelah berapa kali terapi gitu dia udah bagus. Nah, sekarang tinggal maintenance. Maintenance dia datang paling sebulan sekali gitu. Oke, oke, oke. Jadi eh, minimal ketika datang ke Freddy juga dapat diketahui ya akan berapa kali datang gitu untuk berapa lama gitu ya, Iya, gitu. Dan biasanya kalau sudah akupuntur gitu, mereka akan benar-benar mampu mempertahankan ininya ereksi mereka ya. iya. Kasus terbaru disfungsi ereksi yang kami tangani itu tadinya dia nggak bisa berdiri kok Rizal, nggak bisa ereksi. Terus itu pas pertemuan pertama tuh, habis itu kan kita lakukan akupunktur gitu ya. Nah terus dia datang lagi.
pas pertemuan kedua. Pas pertemuan kedua kan kita tanyakan kan, Bapak udah bisa ereksi belum? Ini umurnya sekitar 60 lebih lah. Sekitar 65 lah kurang lebih. Saya agak lupa Hmm. persisnya. Hmm. Nah, pas pertemuan kedua saya tanyakan lagi, Bapak udah bisa ereksi belum gitu kan? Dia bilang, oh iya iya udah bisa nih. Terus kan saya tanya kan, kira-kira udah bisa berapa lama Pak berdirinya gitu kan? 1 menit ada nggak gitu? Dia dengan bangganya ngomong, lebih lah dok, nggak 1 menit lah. Terus kan saya tanya lagi kan, saya tanyakan lagi, lalu berapa lama pak? 5 menit ada nggak? Ya kurang lebih 5 menit lah. Nah jadi kayak gitu kok Rizal. Jadi Hmm. bapak itu bilang bisa bertahan kurang lebih 5 menit. Itu pertemuan Oke. kedua kok Rizal. Oke. Ya, ini lucunya ya siang hari ini, Dr. Freddy, kita bicara ereksi, tapi peserta kita nggak ada yang orang-orang yang bisa ereksi, ya, karena Prativiana semua ini wanita di sini semuanya. Apakah, nah, menurut pengalaman Dr. Sally ini, apakah memang selalu ada ereksi atau disfungsi ereksi gini, yang pria-pria malu atau mana sih? Dokter Seri kalau bicara kayak gini paling semangat nih. Dok, hidupin dulu mic-nya. Nah, sekarang udah ya. Enggak, Pak Rizal, lain kali ya, kalau ngirim, kan ada password, ada itunya tuh jangan terlalu, ini karena saya kan mesti ngirim ke orang lain gitu. Jadi kan kasih kesempatan dulu ke dia. Jadi waktunya jangan terlalu mepet. Baru dapat saya ini password segala ini baru dapat belum lama. Jadi kayaknya mereka belum pada siap jadinya. Oh. Iya lain kali ya. Oke, siap. Saya sih terima kasih. Saya sih kalau kayak beginian mah itu zaman dulu tahun berapa jadinya waktu ceramah sama anak-anak, waktu ada HIV/AIDS kan itu selalu yang diceritain kan kayak ginian. Terus ceramah ke ibu-ibu, ceramah ke bapak-bapak, ke polisi, ke supir truk segala kan kayaknya ceramahnya kayak gini emang udah jadi udah biasa gitu, udah tahu. Tapi ya kalau mau dilihat ya pengalaman-pengalaman deh yang mesti diceritain kan, tapi kan banyak sekali gitu kan. Ya itu kan nomor satu kan ya dari otak juga ya kan. Dan juga kalau memang dari pengaruhnya otak, kalau memang udah ngelihat bini aja kayak ngelihat tai, ya bagaimana bisa berdiri ya kan. Mesti ganti bini dong gitu. Ya lah banyak lagi lah cerita. Ya. Iya. Oke, thank you Dr. Sally. Luar biasa nih, Dr. Sally ini pengalamannya luar biasa lah pokoknya kalau bicara tentang wah. Kalau dulu nggak ada, kalau dulu belum dikenal akupuntur gimana cara ininya Dr. Sally? Oh, untuk orang-orang yang disfungsi ereksi. Kapan dulu kan ada akupresser juga ada. Jadi ada kok, saya juga menjelaskan ke poin-poinnya juga yang seperti kayak Dokter Freddy itu. Juga apalagi sekarang ada Paita Lajin, wah langsung digeplak gitu kan, ya kan semuanya jadi poin-poinnya akupunkturnya itu. Memang itu kan pengaruh juga dari hormonal, tapi yang paling banyak sih dari otak deh. Dari psikologisnya ya kan? Itu ya? Iya, psikologis paling gede lah. Ya kan kalau misalnya sama bininya nggak bisa berdiri, sama perempuan lain bisa, itu kan bukannya persoalan organ juga dalamnya. Iya. Oke. Nah, tadi kalau bicara Dokter Freddy, kalau misalnya bicara tentang faktor psikologis, tadi kan dilihat dari urutannya, di saat usia 20 pun sudah ada yang namanya disfungsi ereksi. Nah, ini rata-rata penyebabnya apa sih? Apakah karena faktor psikologis atau yang lain? Betul, jadi memang betul tadi memang faktor terutama yang paling banyak itu adalah faktor psikologis gitu. Korizal dan Prativian semua, termasuk yang umur 20-an gitu loh. Mungkin kita beranggapan bahwa umur 20-an kan masih muda gitu loh. Masih faktor psikologisnya apa sih gitu kan, stresnya seberapa besar sih. Nah, jangan salah Prativian. Jadi penyebab psikologis nih, kita ngomongin kan psikologis itu kan menempati urutan pertama nih, penyebab disfungsi ereksi gitu ya. Tapi dari dalam psikologis sendiri, kalau kita lihat lebih dalam lagi, masalah psikologis yang paling banyak nomor satu itu adalah di dalam keluarga, Korizal
dan Prativian gitu. Ya, mungkin kalau yang sudah menikah, masalah dengan istrinya. Jadi hubungan suami istri, istrinya terlalu terlalu tidak memotivasi, terlalu melecehkan, terlalu mencela-cela. Nah, itu juga menempati urutan nomor 1. Nah, kalau umur 20-an dan dia belum menikah, tapi sudah mulai ada kecenderungan disfungsi ereksi, masalah psikologi yang pertama itu tetap di dalam keluarga, terutama dari dalam keluarga inti, orang tua misalnya. Gitu. Jadi Ketakutan juga, betul, dokter. ketakutan. Misalnya orang tuanya Itu suka banyak ribut. sekali. Nah, betul. Gitu. Jadi cara didik anak dari sejak kecil itu pun bisa berakibat disfungsi ereksi ya buat anak-anak laki itu ya. Bisa sekali kok Rizal, banyak itu. Karena kekerasan ya kan, keras, intimidasi kayak gitu-gitu ya. Bahkan pembulian juga mungkin dapat menyebabkan disfungsi ereksi ya. Bisa, kekerasan dalam rumah tangga, baik verbal maupun dengan non verbal gitu, itu pengaruhnya besar sekali ke dalam disfungsi ereksi, masalah psikologis. Juga kan mesti dididiknya kan nomor 1 moralnya kan, mana yang boleh, mana yang enggak. Nah di situ kan pertentangan, konflik, sedangkan secara badan udah mendorong, mendesak, tapi kan enggak boleh, dan otaknya juga ini. Akhirnya itu juga yang bikin dia sama sekali nggak bisa berdiri. Juga kadang-kadang dia bilang, saya nggak masukin kok dok. Nah kalau dia bilang nggak masukin, tapi kok si pacarnya hamil, nah itu kan juga seperti kayak dokter Freddy bilang. Jadi biar kata dia nggak masuk, tapi dia kuahnya keluar di depan, ya kan itu kan ada daya tariknya, apalagi kalau dia lagi ovulasi, dia langsung masuk. Nah itu yang semua saya terangkan ke anak-anak remaja. Waktu saya ceramah ke SMP, SD malah, SD kelas 6, ya kan kayak dokter, kayak si Pak Rizal juga kasih juga kan di SD kelas 6, SMP, SMA, itu semua tekankan nomor 1 moralnya, di mana yang boleh, mana yang enggak. Nah di situ kekuatan moral itu yang akan memberikan satu perjalanan, jadi nanti jelasin, akhirnya juga bisa jadi disfungsi ereksi kalau memang dia kayak nyolong-nyolong terus, akhirnya kan. Nah, maka itu mendidik juga mereka di remaja supaya menjaga burungnya baik-baik gitu kan. Menjaga burungnya baik-baik, jadi disarankan ya. Iya. Tapi tadi ada yang menarik tadi, kalau penyebab yang kelima, kalau kebiasaan gitu ya, kebiasaan menonton, masturbasi, ya apakah selain terjadi disfungsi ereksi, apakah juga dapat menyebabkan misalnya malah orang itu jadi hiperseks gitu? Iya. Ada enggak kemungkinan itu? Iya, liatin gambar porno terus kan bisa keluar semua, dia punya hormonal di atas otak ya, jelas bikin dia jadi kayaknya hiperaktif, kemungkinan bakal jadi kayaknya edik ya udah jadi mulailah, kalau saya bilang kan dari pikirannya itu. Nah, kalau gitu Dr. Freddy, kalau misalnya kita bicara kebalikannya, edik, itu bisa di akupuntur juga ada? Bisa, jadi kecanduan itu macam-macam ya, jadi bisa di akupunktur, jadi kecanduan rokok itu bisa, mungkin nanti kapan-kapan kita angkat topik itu ya, di Freddy kali ya, kecanduan rokok. Kecanduan film porno gitu ya, gambar-gambar porno, pokoknya pornografi lah, kecanduan pornografi itu bisa, kecanduan gadget, kecanduan main game, itu juga bisa diterapi akupunktur. Jadi mungkin ada istilah namanya nada protokol gitu. Nada protokol itu untuk terapi akupunktur untuk kecanduan-kecanduan ini. Korizal dan Prativia. Jadi memang ada titik-titik untuk mengurangi kecanduan itu gitu. Hasilnya cukup bagus. Jadi ada teman saya itu melakukan penelitian untuk kecanduan rokok, Korizal dan Prativian. Hasilnya bagus, jadi yang tadinya perokok berat, lama-lama bisa dikurangi dan bahkan bisa di stop. Gitu. Oh iya, betul, menarik ya. Keren. Nah, jadi itu juga bisa berlaku untuk kecanduan-kecanduan hal yang lain. Iya. Karena mekanismenya sama. Oke, ini Pak Aloy. Pak Aloy ini angkatan. Pak Aloy ini dari Belanda ini. Selamat malam. Di Belanda malam, Pak Aloy? Selamat pagi. Oh, pagi. Oke. Saya Dr. Tan. Ya, Dr. Tan. Saya itu temannya Kiki Sulistyo. Itu ahli akupunktur
ginekologi di Jerman. Dia itu ngajar di Eropa. Dan dia itu sudah 6 tahun datang di Rumah Sakit Malang bikin klinik akupunktur. Menurut Dr. Freddy, akupunktur itu perkembangannya akupunkturis di Indonesia, di Jerman, di Singapura, mana yang lebih baik? Oh ya, langsung dijawab aja ya, Korizal. Ya, silakan, Dokter Freddy. Ya. Terima kasih, Dokter Tan. Memang kalau misalnya di Indonesia sendiri itu pertama kali akupunktur diakui gitu ya oleh IDI, oleh KKI gitu ya, itu memang agak belakangan dibandingkan dengan daerah Eropa, daerah Asia lainnya gitu ya. Kita bicara tentang akupunktur medik yang diakui oleh WHO ya, jadi bukan akupunktur yang tradisional yang dipraktekkan oleh sensei-sensei yang mengandalkan teori-teori tradisional gitu, bukan. Jadi kita bicara tentang teori akupunktur yang medik gitu ya, yang EBM gitu. Nah, memang untuk yang di daerah Eropa itu yang pertama kali. Jadi kalau ditanya paling bagus di dunia ini untuk akupunktur medik yang paling duluan, yang paling pertama kali ada itu dari Eropa. Gitu ya, itu dari Eropa. Nah, terus abis itu berkembang ke Amerika, ke Asia, termasuk ke Indonesia. Di Indonesia sendiri itu, kalau dari sejarahnya itu masuk ke fakultas kedokteran, ke dunia kedokteran di Indonesia, itu masih tahun 1900-an, 1900-an gitu. 1800-an, 1900-an. Jadi masih belum terlalu lama, Dokter Tan. Jadi kalau memang untuk di Indonesia sendiri, akupunktur itu dikerjakan itu bukan hanya oleh dokter. Jadi yang mengerjakan akupunktur itu ada dokter spesialis, ada dokter umum yang kursus, dan ada juga sensei, ada juga yang lain-lainnya, bahkan yang bukan tenaga kesehatan pun pernah mendapatkan pelatihan akupunktur, itu juga bisa melakukan akupunktur. Nah, ini yang masih agak tanda kutip kacau atau semrawut gitu kalau yang mengerjakan akupunktur di Indonesia, karena sarjana ekonomi belajar akupunktur mengerjakan, sarjana hukum belajar akupunktur mengerjakan gitu, padahal mereka tidak punya basic tentang kesehatan gitu. Nah, itu yang masih perlu dibenahi kalau di Indonesia ini. Kamu mau mengajar universitas di Jerman? Ya, itu begini, dokter itu yang pintar akupunktur di Eropa itu bukan orang Jepang, tapi orang Indonesia. Oh. Orang Cina. Itu Dr. Kiki Sulistyo. Dia itu ahli spesialis kandungan. Dia itu mengajar di universitas di Jerman melalui Zoom. Jadi kalau dia dengan kamu, berani kamu bersama-sama dia mengajar. Aduh. Sebagai asistennya dia. Luar biasa, dapat tantangan nih. Kalau memang ada kesempatan, dokter, kalau ada kesempatan dan saya diberikan kepercayaan, saya bersedia, dokter. Tapi kalau saya nggak bisa bahasa Jerman loh, dokter Tan. Saya nggak bisa bahasa Jerman, gimana? Ya, dipakai Google. Kalau kamu ngomong, direkam. Oh. Kamu bimbing anak orang Jerman. Dr. Kiki itu punya banyak orang Jerman gitu. Tapi pasiennya yang di Jerman itu sedikit gitu. Nah, kalau pasiennya di Indonesia itu banyak, apalagi kalau 50% korting nggak bayar. Iya. Boleh, dokter, saya mau sih kalau memang ada kesempatan dan dikasih kepercayaan, saya mau sih. Oke. Nanti kirim WA, email, kita kontak. Ya, nanti Freddy saya kasih nomor Dokter Tan. Gitu. Oke, kok. Terima kasih Dokter Tan, luar biasa ini. Waduh. Oke. Tidak terasa waktunya tinggal 7 menit lagi.
Ya, mungkin dari Freddy sendiri ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement dari acara hari ini, akupunktur untuk disfungsi ereksi. Ya, mungkin sebelum closing statement masih ada satu slide lagi yang Oh perlu ya, saya tampilkan. oke, apa itu? Boleh tolong slide-nya. Nah, jadi yang tadi. Nah, yang ini nih. Jadi kalau tadi sebagai pencegahan supaya tidak munculnya disfungsi ereksi tadi itu, yang pertama ya, jangan minum alkohol. Itu yang sering sekali. Orang-orang sini juga banyak yang mengkonsumsi alkohol, bukan cuma orang-orang asing aja. Ya, andai kata memang harus minum alkohol, minumlah dalam jumlah yang terukur, jumlah yang sedikit gitu. Kalau bisa malah jangan sama sekali memang. Ya, yang kedua adalah maintain healthy weight. Jadi nggak boleh kegemukan. Kegemukan itu juga pengaruh kepada disfungsi ereksi, pengaruhnya ke pembuluh darah. Gitu. Yang ketiga, watch what you eat. Ini berhubungan sama yang kedua. Jadi apa yang kamu makan, gitu. Jangan sembarangan makan setiap hari makannya fast food gitu kan. Ya, makanlah makanan yang sehat. Yang keempat, do not take stress. Jadi hari gini di mana sih nggak ada stres gitu kan? Semua pasti ada stres. Nah, tapi bagaimana kita memanage-nya itu tergantung dari kita. Kita bisa mengatur, kita bisa memanage stres itu. Yang kelima, exercise regularly. Jadi olahraga itu penting. Di masa COVID kayak begini, kita memang nggak perlu sampai olahraga keluar-keluar rame-rame gitu kan beresiko. Kita bisa lakukan olahraga sendirian, mungkin di rumahnya ada yang punya treadmill, ada yang punya sepeda statis, atau kalau yang nggak punya pun kita bisa senam-senam sendiri, kita bisa stretching-stretching sendiri gitu, nggak pakai alat pun bisa gitu ya. Jadi pandemi COVID bukan menjadi halangan kita nggak olahraga sama sekali. Yang keenam, if you smoke, stop gitu ya. Ini tegas sekali, stop, bukan dikurangkan lagi nih. Jangan dikurangkan. Harus benar-benar stop. Gitu. Karena ngerokok itu bikin aterosklerosis, bikin pembuluh darah kita itu dindingnya tidak mulus lagi gitu. Resiko pembuluh pembuluh darah. Ya. Yang berikutnya, avoid anabolic steroid. Ini terutama buat orang-orang yang atlet-atlet gitu ya, misalnya untuk sebagai doping gitu ya, banyak yang menggunakan steroid ini. Nah, terus yang berikutnya apa itu, steer clean and risky sex. Oh ya, jadi lakukanlah kalau misalnya memang yang sudah menikah, lakukanlah seks itu secara aman, hubungan seksual, hubungan suami istri yang aman, ya. Urutannya kan ada A, B, C, D gitu ya. Yang pertama itu abstinence, jadi buat yang orang-orang yang menikah jangan berhubungan seksual. Yang kalau sudah menikah masuk ke B, be faithful. Jadi bersikaplah setia sama satu pasangan. Yang ketiga C, kalau misalnya memang nggak bisa setia juga nih, yang B tidak bisa setia, gunakanlah kondom, gitu ya. Kalau misalnya kondom juga nggak bisa juga, ya mau nggak mau yang D, drugs, obat-obatan, gitu ya. Tapi yang paling bagus memang kalau yang belum menikah abstinence. Kalau yang sudah menikah, yang B, be faithful. Itu yang bagusnya begitu. Ya, yang terakhir adalah avoid high blood pressure, ya, mencegah darah tinggi dan kolesterol tinggi, high kolesterol. Jadi kalau ditanya supaya nggak kena disfungsi ereksi, apa yang harus dilakukan? Ini semua, gitu ya. Nah, terus sebagai closing statement tadi dari Ko Rizal, jadi perhatian semuanya, disfungsi ereksi atau impotensi atau lemah syahwat, apapun bahasanya, itu artinya sama gitu ya. Dan di zaman sekarang ini tidak perlu malu lagi gitu ya. Banyak sekali pria-pria itu masih malu-malu berobat ke dokter, akhirnya mereka mencari-cari sendiri dari internet, bertanya-tanya sendiri kepada orang yang bukan bidangnya, dan akhirnya mendapatkan informasi yang salah. Otomatis terapinya pun juga nggak benar, terapinya juga keliru. Gitu ya. Dan semakin lama dibiarkan, semakin lama kita melakukan terapi yang keliru, yang salah, kedepannya penyembuhannya pun juga semakin lama gitu. Jadi daripada buang-buang waktu mencari informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya, jangan malu, datanglah ke orang yang memang sudah punya ilmunya gitu loh, yang sudah tahu ilmunya bagaimana harus menterapi gitu, nggak perlu malu. Dan akupunktur ini juga merupakan salah satu terapi, salah satu pilihan. Kalau Bapak Ibu sudah nggak mau lagi minum obat-obatan, obat kuat segala macam, akupunktur juga bisa salah satu terapi.
Ya silahkan dipikirkan. Terima kasih. Oke, jadi kalau lihat dari tadi yang slide terakhir, kayaknya kalau di zaman pandemi ini alkoholnya udah jarang diminum, Fred. Malah untuk cuci tangan sekarang alkoholnya, untuk disemprotin ke badan supaya tidak kena corona. Jadi aman. Bener juga tuh. Iya, Ibu Endang. Karena kalau bicara alkohol kayaknya udah jarang sekarang. Makanya penjualan anggur juga menurun. Ya, Prativian, oh iya, Fred, mungkin kalau Prativian ingin tahu praktek dan sebagainya, di mana menghubungi Freddy, mungkin bisa ditampilkan. Iya, jadi kalau ini alamat Nah, ini dia. ya di Jalan Kelapa Kopio Raya, Blok W1 nomor 11 di Kelapa Gading di Jakarta Utara. Ya, ada beberapa pasien juga yang nanya, dok ada buka cabang nggak di kota ini, di pulau ini? Mohon maaf belum, jadi saat ini belum buka cabang. Nah, terus kalau ada yang mau menghubungi saya bisa di nomor telepon itu di slide yang kanannya itu di 4520012, ada di WhatsApp juga 081514299997, bisa melalui Instagram juga freddy.julianto, bisa juga melalui YouTube Dr. Freddy's Journal. Tenang aja, semuanya pasti akan dibaca, semuanya akan dibales, tapi mungkin mesti agak menunggu ya, karena biasanya saya bales itu malam-malam sih, setelah selesai kerja baru saya baca satu-satu, saya bales satu-satu. Nah, terus mungkin bisa ada di slide berikutnya. Nah, ini yang bisa kita lakukan di kami, itu penyakit umum juga bisa, jadi nggak cuma akupunktur doang, buat orang-orang yang ingin berobat pakai obat-obatan, mungkin pengen cepet gitu ya. Nah, itu bisa pakai penyakit umum, medical check up bisa, akupunktur bisa, vaksin itu juga bisa, pemeriksaan buta warna, home visit, telemedicine bisa. Dan kalau untuk akupunkturnya ada akupunktur penyakit, akupunktur estetika atau akupunktur kecantikan ya. Itu terus abis itu akupunktur kewanitaan, misalnya susah haid, PCOS segala macam. Nah, itu bisa akupunktur untuk program hamil buat orang-orang yang pengen punya anak tapi belum bisa punya anak. Itu juga bisa. Wow. Ya, berarti Vian cukup lengkap ya. Nanti dapat dilihat juga kalau misalnya ingin tahu informasi lebih lanjut, dapat juga tayangan ini juga langsung masuk ke YouTube channel Sangga Prativi ya, sehingga dapat dibuka kembali untuk YouTube channel Sangga Prativi. Dan sebenarnya mau ngasih free gift ya, Fred ya. Betul. Cuma kok kalau ngelihat kok ini yang satu Dr. Sally di Singapura, Dr. Tan ada di Belanda. Jauh banget ya, free gift-nya kan berupa 1 kali datang free untuk akupuntur. Ibu Endang mau? Halo, Bu Endang? Belum dibuka loh mic. Oh, jauh juga ya? Oh. Saya di Puri Indah. Oh, Puri Indah, ya. Kakak saya di Kelapa Gading. Nah, Gading boleh Elok. kalau Gading Elok. Oh ya. Kalau misalnya bersedia, silakan boleh kalau mau nanti bisa dihubungi ke Dr. Freddy-nya ya. Iya, sudah saya catat. Oke, baik, sudah dicatat. Kira-kira Fred, untuk minggu depan apa yang akan kita tampilkan nih temanya? Iya, untuk minggu depan kita bahas di Freddy's Journal itu akupunktur untuk asam lambung yang naik ya. Jadi asam lambung naik atau bahasa kedokterannya itu GERD. Mungkin pernah dengar ya, asam lambung naik atau GERD gitu ya. Dan untuk Prativian semua kalau ada usulan untuk topik yang mau kita bahas, boleh nih disampaikan ke kita. Bisa lewat WhatsApp, Instagram, dan sebagainya. Pengen bahas topik apa, berikan masukan ke kita, nanti kita bahas.